warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Bismawati, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum 2013. Pengertian perkembangan kurikulum 2013. Perkembangan kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan perkembangan kurikulum yang berbasis kompetensi dari yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Di sini yang mencangkup yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Di sini terdapat beberapa faktornya. Yang pertama, faktor peserta didik, yang menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Terdapat 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu yang pertama asas psikologis, asas pedagogis, asas sosiologis, asas psikologis belajar, dan yang terakhir asas organisatoris. Selanjutnya faktor materi pelajaran. Di sini faktor ini yaitu faktor yang berkenaan dengan materi pelajaran dan kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Maka kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Kemudian faktor pendidik. Faktor pendidik di sini berarti peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidik. Faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang sangat mirip atau hampir sama. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Terdapat beberapa tantangannya. Yang pertama, tantangan internal. Di sini mencangkup tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan standar tenaga kependidikan. Tantangan eksternal mencangkup yang pertama, tantangan masa depan yang terdiri dari globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri, kreatif dan budaya, kemudian pergeseran kekuatan atau kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, kemudian mutu investi dan transformasi pada sektor pendidikan materi, TIMS dan PISA. Perkembangan pengetahuan dan pedagogi fenomena negatif yang mengemuka. Di sini mencangkup beberapa tantangan. Yang pertama, tantangan eksternal, kemudian persepsi masyarakat, terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, neurologi, kemudian psikologi, observasi. Fenomena negatif yang mengemuka. Perkembangan pengetahuan dan pedagogi fenomena negatif yang mengemuka. Di sini mencangkup beberapa tantangan. Yang pertama, tantangan eksternal, kemudian persepsi masyarakat, terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, neurologi, kemudian psikologi, observasi. Fenomena negatif yang mengemuka terdiri dari perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian atau istilahnya mencontek, kemudian gejolak misalnya social onset. Penyempurnaan pola pikir. Di sini mencangkup yang pertama berpusat pada guru, berpusat pada siswa, satu arah yang interaktif, kemudian isolasi lingkungan yang jejaring, pasif aktif menyelidiki, maya atau abstrak konteks, dunia nyata. Kemudian pribadi pembelajaran berbasis tim, kemudian luas atau semua materi diajarkan, stimulus rasa tunggal atau berpanca indera, kemudian hubungan satu arah yang kooperatif. Menuju pertukaran pengetahuan, pemikiran faktual, menuju kritis, kemudian alat tunggal atau papan tulis, alat multimedia atau berbagai peralatan teknologi yang diberikan kepada sekolahan. Pola pikir perumusan kurikulum. Di antaranya mencangkup
Yang pertama, standar kompetensi lulusan ini diturunkan dari standar isi, standar kompetensi lulusan, dan diturunkan dari kebutuhan. Kemudian standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar komunikasi, lulusan, dan mata pelajaran. Pemisahan antara mata pembelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, pembentuk pengetahuan, dan semua mata pelajaran harus berkontribusi dengan semua ini. Kompetensi diturunkan dari MAPEL atau mata pelajaran kompetensi yang dicapai. Kemudian semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap kelas. Persepsi masyarakat, yaitu pendidikan terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Di sini pendidikan memberi beban yang terlalu berat bagi siswanya dan pendidikan kurang bermutu kreatif. Nah, yang terakhir, pendalaman dan perluasan materi. Di sini berdasarkan analisis hasil PISA, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara di negara lain mencapai 4, 5, dan sampai 6 level. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.